ya biasa kita panggil. Terima kasih Cati, Miss Nelly juga. Sebenarnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Kali ini kita akan bersama di Persegi, yaitu pertemuan Selasa berbagi bersama dengan GCE Banten. Izin saya share screen. Bapak Ibu, untuk semua tentang GCE Banten bisa Bapak Ibu cari di s.id/GCE Banten. Nah, di sini kita akan mulai dengan webinar dengan peraturannya. Yang pertama itu mengikuti webinar dengan tertib dan mengerjakan tugas jika ada. Kemudian mendengarkan dan menghargai pembicara. Tidak mengaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung. Kemudian pertanyaan dapat disampaikan melalui chat atau dengan mengaktifkan fitur angkat tangan. Kemudian siapkan perangkat laptop atau PC jika ingin ikut praktik. Kemudian ada nanti token akan ditayangkan oleh moderator di akhir. Kemudian mengisi daftar hadir dan pastikan data yang Bapak Ibu input itu adalah data. Kemudian tidak menyebarkan link daftar hadir di luar ruang persegi atau bijak dalam menggunakan link daftar hadir. Baik, Bapak Ibu, bukti berikut adalah untuk sertifikat. Sertifikat itu harus mengisi daftar hadir bagi peserta yang hadir, kemudian pastikan email yang ditulis adalah benar dan aktif, isi data dengan benar, yaitu nama, ekstensi, dan lain-lain, terutama email ya Bapak Ibu. Kemudian sertifikat akan dikirim melalui email atau melalui s.id GCE Banten. Baik, untuk pertama-tama sebelum kita mulai dengan acara webinar pada malam hari ini, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sambutan bagaimana Cati? Apakah ada dari GCE Banten? Enggak, lanjut aja Bu. Oh, lanjut aja. Baik, Bapak Ibu, kami akan langsung masuk ke dalam webinar kali ini, yaitu dengan tema IR Tari. Ya. Saya akan memperkenalkan untuk para sumber kita. Bentar ya Bapak Ibu. Nah, berikut adalah narasumber kita, yaitu dengan nama Ibu Siti Fatmasari yang lahir di Serang pada tanggal 12 Maret 1983. Wah, Ibu kita seumuran Bu. Nah, kemudian pekerjaan mengajar di SMP Negeri 2 Kota Serang dengan alamatnya di Takakan. Beliau merupakan pendidik di SMP Negeri 2 Kota Serang. Kemudian di sini banyak sekali pengalaman bekerjanya, mulai dari pelatih TK, dari guru SD sampai dengan guru SMP dan SMA juga. Kemudian beliau juga merupakan ketua Rumah Belajar Nongsari. Berikut ada karya-karyanya nih, cukup banyak sekali karya-karyanya. Dan yang terakhir ada Tari Tinun Baduy. Kemudian proyek seni saya membaca tadi sangat menarik, yaitu di proyek yang sedang dikerjakan oleh Ibu Siti Fatmawati, yaitu drama kolaborasi Indonesia Malaysia. Nah, ini masih dalam proses, sangat menunggu sekali bagaimana hasilnya. Kemudian prestasi juga yang diraih cukup banyak sekali, mulai dari
pemilihan Kamang Kabupaten Serang, kemudian ada juara-juara pidato Hari Guru, film pendek Hari Guru, bahkan juara-juara lomba tari FLS 2M baik tingkat SMP, tingkat SD, bahkan sampai tingkat provinsi. Kemudian juga sebagai penata tari kolosal di Hari Kebaya Nasional PBI Banten. Organisasi yang banyak sekali, dari Ketua Bidang Sosial Budaya Perempuan Berkebaya Indonesia dari tahun 2024 sampai sekarang, bahkan sampai ada termasuk pengurus CMB Cipta Muda Banten, kemudian anggota-anggota dari PGRI, IGI, dan Ketua MGMP, dan masih banyak lagi. Baik, untuk lebih lanjutnya, apa sih sebenarnya IR tari itu? Nah, IR tari itu kan sesuai ya Bu ya dari zaman era digital seperti ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja ke Ibu narasumber. Silakan Ibu Fatmawati. Terima kasih. Ibu Fatmawati adalah istri Pak Soeharto. Soekarno ya. Fatmasari, oh maaf Ibu. Penjahit bendera ya, sebentar lagi 17. Iya, aduh maaf nih Ibu ya, saya salah Nggak sebut apa-apa. Fatmasari. Nggak apa-apa. Itu biasa kok. Biasa dipanggil Ibu Pak Nong. Iya, biasa dipanggilnya Nong Sari, Jaya Nong nih. Sari, Nggak iya. pernah tua, maunya Nong mulu. Iya Padahal benar udah Bu. tua. Kita angkatan 80 itu menolak tua ya Bu ya. Iya, betul. Baik Ibu, Aduh, ya silakan. Allah. Apa sih sebenarnya IR tari itu? Nah, untuk lebih jelasnya silakan Ibu. Iya, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam. Salam sehat, bahagia semuanya ya. Salam kenal, saya Siti Fatmasari. Tadi udah dikenalin. Biasanya dipanggilnya ujungnya Sari. Biasanya nama artisnya sih Nong Sari, nama artis ya. Nah, sebelumnya minta maaf dulu nih, ini apa headsetnya nggak bisa. Jadi gak tahu deh kenapa kayaknya sama grogi seperti orangnya ya, headsetnya grogi. Aduh, pemain musik bunyi lagi. Kedengeran ya? Enggak kok Bu, enggak. Santai, Aduh, aman, aman, makin aman. kencang lagi mereka ya. Ini menandakan bahwa persiapannya tidak matang ya, Bapak Ibu. Mohon maaf sekali, tapi tidak mengurangi rasa syukur saya. Terima kasih banyak kepada Ibu Nelly. Ini karena Ibu Nelly nih nggak tahu kenapa aku langsung jawab iya lagi. Padahal harusnya nggak jawabnya iya, tapi enggak nanti ya Bu, harusnya gitu ya. Tapi kenapa jawab iya gitu? Jadi malam ini tuh riweh, kondisinya riweh banget. Pokoknya memang sepertinya nggak pas, tapi saya percaya semuanya sudah ditakdirkan sama Allah. Kesempatan ini juga nggak mungkin tiba-tiba. Jadi saya bersyukur, terima kasih banyak DCE Banten ya atas kesempatannya, ruang buat saya berbagi. Saya bukanlah siapa-siapa, saya bukanlah orang yang ahli dalam bidang yang nanti akan saya sampaikan, tidak. Jauh sekali, tapi ini adalah hanya sebuah upaya atau ekspresi. Ya, kalau kami di seni itu ini adalah sebuah ekspresi, sebuah ide yang ingin dituangkan aja gitu. Jadi untuk lebih mendalam dan lain sebagainya itu bukan di bidang saya sebetulnya, tapi saya hanya mencoba menuangkan apa yang ada di pikiran saya lalu dituangkan dalam bentuk karya tersebut gitu, dan berharap semoga bermanfaat paling tidak untuk diri saya dulu sebelum ke orang lain. Syukur-syukur teman-teman atau orang lain bisa memanfaatkan itu semua. Nah, pertanyaannya tadi apa sih itu AR? Wah, itu AR itu dalam ya, susah itu, harus orang-orang teknologi yang dapat menjelaskan AR gitu ya. Ini agak serius kok. Saya santai aja ya. Iya. Ini pesertanya ada 37. Wah, 37.000 ya.
Terima kasih banyak. Semoga nanti apa yang saya sampaikan tidak membuat waktu apa ya? Semoga waktu percuma ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin share. Ya, itu background musiknya. Bapak Ibu abaikan ya dari Ice ya. Ice-nya kayaknya kurang kerjaan. Hai Ice. Wow, kenapa ke ini? Salah ya, sebentar ya. Maafin ya. Tenang Bunong, jangan sampai grogi. Kita Oh, dengar ini sangat kalian grogi. ngobrol. Sangat grogi ini. Ini bercucuran nih kalau tahu ya keringat saya ya sampai membanjiri ruangan dikejar-kejaran. Demi Bu Nelly, ya Allah, kunaon mulut Enggak ya. dong, ini demi para sahabat DJ Banten yang haus akan ilmu begitu ya Bunong. Iya, sama ini juga gara-gara itu Miss Nelly tercinta. Super dadakan. Bentar ya, saya suruh mereka ganti dulu ya. Ada yang bisa dibantu Bunong? Bisa saya bantu Bunong slide-nya? Boleh dikirim biar saya yang menayangkan slide-nya. Ya, sebentar ya Bapak Ibu ya. Ibu narasumber kita sedang mempersiapkan presentasinya. Jadi bersabar kita menunggu Bu Nong ya, Bu Nong. Tapi sangat semangat sekali pada malam hari ini Bunong ya. Betul Menyapa para sekali. sahabat DJ Banten di ruang Zoom. Betul sekali, Ce. Nah, tadi Bu Nong pagi-pagi aja udah diserang sama Ice ya, Ce ya. Nah, ini sudah mulai keluar nih Bu Nong nih. Iya. Nah, Oke, sudah terlihat Bunong. Masih di mute Bunong. Tadi saya keluar dulu berhenti info musik sebentar jadi susah karena musiknya live ya susah ya mereka. Jadi mudah-mudahan terdengar jelas ya. Oke, terdengar ya ibu-ibu, bapak-bapak. Belum itu di play Bunong. Iya iya memang belum. Maksudnya suara saya aman ya. Ya, oh suara oke Oke. aman.
Oke, semoga ini saya udah nggak klik audio ya, jangan-jangan audio juga gitu. Audionya saya Bapak Ibu boleh lihat ini dulu ya. Jadi kalian akan berpetualang melalui augmented reality atau itu mengenai literasi gerak. Mau? Oke, Ibu akan langsung bukanya dan Ibu ingin tahu seperti apa respon kalian terhadap aplikasi tersebut. Selamat berpetualang. Ya anak-anak, ini dia. Ibu masih harus mikirin beli sama siapa. Literasi gerak merupakan cara membaca, menulis, atau mendeskripsikan dan menerjemahkan dari simbol ke dalam bentuk gerak atau sebaliknya dari gerak ke dalam bentuk simbol. Literasi gerak dengan membaca, menulis, mendeskripsikan, dan menerjemahkan simbol merupakan langkah di dalam mempelajari notasi tari yang disebut dengan Laban Notation. Laban Notation diciptakan oleh Rudolf van Laban pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1928. Seorang kaligrafer sekaligus penari keturunan Austria-Hungaria.
memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna sekaligus menyenangkan bagi siswa. Aplikasi ini benar-benar dirancang untuk meningkatkan keterampilan berpikir, di mana dapat meningkatkan pemahaman siswa dengan berpikir kritis, eksplorasi, dan partisipasi aktif. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Thank you. Thank you. Semoga bermanfaat bla 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 ya itu dibuat dengan cepat ya Bapak Ibu. Dalam waktu 5 menit video itu harus merangkum segalanya. Itu sebagai ilustrasi Bapak Ibu. Kenapa sih ada AR tari atau augmented reality tari? Ya karena memang dari ilustrasi itu kami memperlihatkan bahwa tidak semua anak bisa mengikuti gerakan tari cepat, lambat. Tidak semua anak cepat menangkap dan lain sebagainya. Nah itu ilustrasi seperti itu. Dan ternyata melalui aplikasi itu anak-anak seru banget, mereka menikmati dan lain sebagainya. Bahkan mereka belajarnya sambil tertawa karena lucunya AR itu kadang dibawa tarik ke kanan, ke kiri, bahkan sampai hilang kepalanya ya. dari marker yang mereka gunakan gitu. Jadi memang ya selama ini sih uji coba dan aplikasi sih masih oke ya. Mudah-mudahan nanti bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, izin share lagi. Aduh ini pesertanya baik-baik sekali ya. Tenang. Ya, tidak ada fisik. Oke, ini ya. Iya, Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan sedikit aja ya, jangan banyak-banyak, khawatir nanti banyak salahnya. Jadi ini adalah bentuk kreativitas dan inovasi ya dalam pendidikan seni. Judulnya tadi itu petualangan tari AR di era digital tentunya. Untuk apa sih? Mewujudkan pendidikan tari digital yang revolusioner, yang berbeda, yang memberikan sesuatu yang baru untuk peserta didik kita atau murid kita. Lahirnya karena apa sih? Yang utama adalah di generasi Z ya, kebutuhan di mana mereka butuh visual, interaktif, kreatif yang menantang mereka karena mereka adalah generasi digital, generasi yang imersif, yang cepat menerima sesuatu melalui zamannya, melalui teknologi. Kemudian ini ada tantangan di dalam pelajaran tari, yaitu notasi laban. Notasi laban ini menurut kami di bidang tari ini penting karena adalah bentuknya notasi seperti musik. Di musik itu ada notasi balok, di tari ini ada notasi tari yang disebut dengan laban. Laban ini adalah pencipta notasi tersebut ya. Dan notasi tari yang laban ciptakan ini memang tidaklah mudah, butuh pemahaman dalam. Tetapi dari AR ini kami memberikan suguhan yang berbeda, dipermudah supaya murid kita bisa memahami dan mengaplikasikan. Jadi pentingnya adalah perlu adanya terobosan di sini yang relevan dan efektif dalam pendidikan seni di era digital. Kemudian solusinya itu tadi saya bersama developer tentunya, bukan saya yang membuat, tetapi ide itu berangkat dari saya. Insya Allah ini original, dibantu mereka para ahli digital untuk mengaplikasikan konsep apa yang saya inginkan dan ingin saya tuangkan. Aplikasi ini sebetulnya berkaitan dengan laban tadi karena saya memanfaatkan laban dari penelitian sebelumnya. Ada bentuk laban yang lebih disederhanakan, itu yang menjadi daya tarik saya. Apa sih ini mengubah notasi laban menjadi penari 3 dimensi yang interaktif di dunia nyata ya. Ini juga menurut Ajumani di 2022. Kemudian keunikannya
ini pengalaman belajarnya yang tadi saya sebutkan ini akan imersif, akan aktif, dan konstruktivistik ya. Ini juga identik dengan konstruktivisme ya. Ada teori pembelajaran yang melibatkan anak secara luas ya, gitu. Nah, ini juga dikuatkan lagi menurut Katsfian et al. Ya 2024. Kemudian merancang plot melalui notasi Laban ini ada Anderson di tahun 2001. Kemudian tujuannya dan targetnya tentunya mengembangkan aplikasi AR ini menjadi visual yang praktis ya, valid, efektif. Lalu utamanya lagi dampaknya adalah mampu meningkatkan keterampilan berpikir. Di sini ada spasial, analisis, kritis, dan kreatif di dalam diri siswa. Targetnya ini juga untuk digunakan oleh siswa menengah pertama, oleh guru, tetapi sebetulnya tidak menutup kemungkinan saya pernah coba AR tari ini digunakan oleh anak-anak SD dan sangat menarik dan mereka tertarik ya. Lalu saya juga pernah uji coba kepada ibu-ibu yang dia tidak punya background tari dan lain sebagainya, mencoba dia tertarik, ternyata belajar tari dengan melalui ini juga bisa dilakukan gitu. Ini dampaknya semoga nanti siswa melalui siswa ini ada jadi potensi untuk meningkatkan keterampilan berpikir ya melalui visual dan interaktifnya. Kemudian bagi guru ini juga mudah-mudahan bisa menjadi alat pengajar yang super powerful dan ilmiah karena ini sangat kompleks dan sesuai dengan kebutuhan belajar generasi Z. Kemudian bagi pendidikan seni semoga menjadi pionir, walaupun banyak pionir-pionir lain, hal-hal baru lain, tapi semoga aplikasi ini bisa membawa tari ke era digital dengan pendekatan yang relevan dan inspiratif. Kemudian konsep dampak, konsepnya ini dia. Mengapa sih AR? Karena menjembatani notasi abstrak dari visual 3D nyata, mengurangi beban kognitif juga, ini memudahkan. Kemudian di sini juga ada konsepnya, saya inginkan ada perjalanan petualangan oleh peserta didik, oleh murid atau siapapun penggunanya, dari dia memulai mengetahui lalu dapat meniru, lalu akhirnya semoga dapat mencipta walaupun hanya sederhana. Fitur utamanya ada apa? Visual 3D di sini gerak tari, interaksi sentuhan, kuis ya, dan games, kartu memori dan lain sebagainya. Kemudian ini metodologinya ini masih R&D ya. Spesifikasinya ini menggunakan Unity 2021, Blender 3D, Adobe Photoshop dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf saya nggak bisa menjelaskan hal ini karena saya bukan bidangnya. Kemudian visinya tentu aja petualangan AR tari atau AR Laban ini menjadi gerbang kreativitas ya buat anak untuk bisa meniru dan akhirnya mencipta dan dapat meningkatkan keterampilan berpikir siswa. Kemudian inilah dia si Laban itu, Bobo von Laban, pencipta notasi tari. Kemudian dia berusaha di zamannya, lalu hidup di Eropa, akhirnya juga digunakan oleh berbagai negara di dunia. Ini elemen notasi Labannya. Jadi si Laban ini menggunakan simbol-simbol ini. Ini ada simbol arah ya, ke depan, ke belakang, ke serong kanan, serong kiri, kanan kiri. Nah ini, tetapi simbol sesungguhnya notasi Laban ini tidak berwarna, tapi penelitian sebelumnya saya bersama dengan Prof. Dini menciptakan atau membuat inovasi dengan memberikan warna agar lebih mudah sesuai dengan pengguna. Kemudian ini dia hasil pengembangan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu ya. Ini ada menurut Triana et al. Di 2021-22 melalui
warna. Jadi simbol ini diberikan warna-warna. Ada warna coklat ini menunjukkan ini level rendah. Kemudian hijau ini level sedang seperti dedaunan pohon. Kemudian hijau ini dikebalik ini biru level tinggi. Ya, level tinggi ini seperti birunya langit. Kemudian ini contoh perancangan gerakannya. Inilah yang namanya notasi, tapi ini yang disederhanakan, disesuaikan dengan sekolah menengah pertama ya. Ini gerakan kaki berada di posisi kolom ini, kemudian gerakan tangan setelah kolom kaki, kemudian ini perpaduan tangan dan kaki. Nah, dengan warna-warna ini akan memudahkan dan membuat menarik tentunya. Tidak serumit laban ketika pertama kali membuat notasi tari. Nah, ini kalau mau coba, boleh nanti saya akan buka share ya. Terima kasih, sedikit sekali ya. Gak usah banyak-banyak, silakan Bapak Ibu. Itu tadi penjelasan yang saya sampaikan. Tentunya masih banyak kekurangan. Semoga ya dapat dipahami atau mengerti bahwa itu adalah sebuah karya idenya dari ide kreasi kreativitas yang ada di benak-benak, lalu sebetulnya lahirnya juga hasil dari inspirasi peneliti sebelumnya. Lalu saya kembangkan dengan AR ini karena sesuai dengan zaman generasi Z sekarang yang semuanya serba digital. Gimana caranya belajar menari dengan asik, tapi mereka dapat maknanya, dapat penerapannya, dan dapat melakukannya dengan baik. Begitu. Cukup dari saya seperti itu. Silakan Bapak Ibu boleh mengomentari, boleh menambahkan, boleh ngasih masukan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Baik, Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan Bu dari kolom chat nih. Nah, Bu, ini untuk objek dengan yang beredar 3 dimensi itu dibuat tapi apa ini? Vuforia, edit Photoshop alurnya atau ada aplikasi sejenis untuk membuat aplikasi yang 3D-nya itu, Bu? Ininya Bu di unmute tuh mikrofonnya. Siap, memang sengaja nggak dibuka dulu ya, khawatir terdengar. Oke, ya bagaimana pertanyaannya? Untuk membuat objek 3D-nya, Bu. Gitu. Edit Photoshop atau ada aplikasi lainnya? Nah, itu dia. Tadi saya bilang bahwa saya tidak mampu menjelaskan tentang teknologi membuatnya. Itu ada bagian developernya. Kalau nanti akan membahas secara dalam, nanti bisa pertemuan selanjutnya mendatangkan developernya. Gitu ya. Kalau secara detail saya nggak nggak berani ya. Jadi Ibu mah hanya menyampaikan secara konsep ya, Bu ya, konsepnya maunya Ya, seperti apa? saya punya konsep, saya maunya seperti ini. Itu gerakan itu harus diaplikasikan, dituangkan dalam bentuk AR. Lalu dari AR itu anak-anak belajar simbol-simbol tersebut. Kemudian setelah belajar mereka harus ada mengingat melalui game, melalui kuis interaktif itu. Setelah itu memahami, mereka dapat skor, ya mereka bisa ulang-ulang pembelajaran itu. Kemudian akhirnya di aplikasi itu saya buat di form. Ini juga masih manual. Maunya sih saya selanjutnya ada validasi gerak ya. Jadi maunya si anak buat gerak langsung di scan, divalidasi melalui aplikasi itu gerakannya, lalu langsung membuat skornya langsung keluar. Tetapi itu butuh proses dan ternyata butuh penghargaan Betul, yang ya. besar ya. Iya, benar, Oke, benar. jadi sementara saya pakainya Gform, saya minta anak-anak mengirimkan linknya, link karya tulisnya, notasi tarinya, lalu videonya, dan itu saya nilai secara manual begitu.
Baik Ya, Ibu, terima kasih. Ini ada Ibu Afrianti. Silakan Ibu Afrianti. ya, Maaf Bu, tadi saya yang nanya di kolom chat, terus saya mau meluruskan pertanyaannya. Saya intinya gini, saya nanya Ibu ini membuatnya itu sudah ada aplikasinya atau tadi itu buat sendiri objek gambarnya di Blender kan 3D itu untuk buat. Kemudian mungkin edit-edit dulu di Photoshop, kemudian API-nya buat di Vuforia atau Ibu udah punya aplikasi yang sejenis Assembler Edu itu. Jadi apakah Ibu memasukkan gambarnya itu ke Assembler Edu kemudian jadi begini atau ini hanya konsep saja gitu. Itu yang mau saya tanya gitu. ya. Terima kasih Ibu Afrianti. Ya, kembali saya itu buta tentang teknologi ya, tapi saya nggak mau menyerah karena saya punya konsep, saya punya idenya itu seolah saya pinter teknologi ya, padahal saya nggak bisa. Aduh. Oke, Ya, jadi gerakan betul-betul itu dibuat dari awal Ibu, aplikasinya belum ada. Tapi kalau kayak 3D gitu-gitu kan sudah ada ya. ya. Unity gitu-gitu kan sudah. Oh, Tapi unit. aplikasi ini memang iya pakai Unity, Bu. Oh, Aplikasi ini memang berarti dibuat baru. ya dibuat baru ya. Enggak, tadi Ya, saya kan tiba-tiba Ibu udah masuk presentasi tadi udah jadi muridnya ada reaksi gitu kan. Jadi ya, ya, ya. ini apa sih aplikasinya itu saya Pak. Tapi ternyata kalau ya ada Blender, ada Unity, ada apa berarti memang dikembangkan sendiri. Berarti ini kan ide untuk dikembangkan gitu ya Bu ya. Ya, betul. Ya, Jadi oh ya. memang ini bekerja sama dengan tim developer ya, Bu. Konsep saya benar-benar ini prosesnya lumayan panjang karena Ya. merubah gerak menuju AR itu kan lumayan ya, Bu ya. Tapi Ya. ya bersyukurnya untungnya developer itu paham teknologi ya. Jadi eh, Alhamdulillah terjadi gitu dengan konsep yang saya inginkan gitu Bu. Nah, Oh, kalau mau coba boleh dicoba bersama-sama, tetapi gini, eh, saya nanti akan tampilkan barcode ya. ya. Saya akan kemana nih share-nya ya? Share aplikasinya, nggak masalah ini. Ini kan ini direkam ya, ada rekaman video ini ya, Bu Ya. Ada, Sri. ada. Oke, ada ya, Ada Bu, oke. ada. Ya. Oke, saya akan share aplikasinya, lalu Bapak Ibu boleh download dulu aplikasinya. Nah, markernya ini sebenarnya harus ada ya. Kalau kita belajar kan saya printin markernya, atau anak tuh biasanya kalau di rumah dia dia pakai handphone dua, begitu ya. Memang masih agak sedikit repot sih dengan ini ya, belum, saya pengennya memang lebih praktis lagi, tapi ini juga sudah luar biasa sebetulnya ya perjuangannya. Jadi dari marker itu nanti Bapak Ibu bisa melakukan semua menu-menu yang kami sudah sajikan di situ. Gitu. Mau coba atau Boleh bagaimana? Ibu Ini dicoba, Bu, kita oh, coba dulu. di Ya, Boleh, ini Bu di share ya boleh di-share boleh ya. mungkin untuk barcode Saya tapi barcode-nya di-share ya. ya. biar kita sama-sama mencoba nih. Ya, oke. Saya juga penasaran nih, seperti apa sih gitu. Wah, oke Ini Bu. nih, Nina. Sebelumnya Nah, ini terima kasih loh Bu. Soalnya saya tidak mengerti tentang seni tari. Tapi kalau menggambar sama itunya saya agak paham gitu. Saya agak gitu. paham. Jadi kalau seni Mhm. tari saya enggak ini. Tapi saya tadi tertarik karena ada AR-nya Ada gitu. ada Nah, aplikasinya ya, Bu. Sepertinya Ibu mengerti aplikasi. enggak, Eh, saya 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 tertarik masuk tadi karena ada kata-kata AR. Oh, oke, oke. Saya iklan dulu sebentar ya, sebentar aja. Iya, Ini terima siap. kasih ya Bu. Saya tutup Sebentar. mikrofonnya. Terima kasih juga Oke, buat moderator. sama-sama. Kasih ini. Eh, kasih Sambil narasumber kita menyiapkan, Iya, jangan lupa Bapak Ibu kasih katanya terus ini. bersama Kasih, kasih kita buat ongkosnya. sampai dengan selesai, Makasih ya. karena daftar hadir akan kami share nanti
di akhir dari webinar ini. Juga token. Oke, coba deh Bapak Ibu. Ya, eh baik. es. Oke, boleh scan. Kita coba ya di scan. Ya, coba tampilannya apakah ada dua dua menu di situ ya pilihannya. Tadi saya kasih uang dulu sama orang rumah iklan ya. Aduh, sudah bisa? Ada Bisa ini ada tampilan? dua, ada dua Oke, tampilannya ada ya. dua. Oke, Ya, ada betul. dua. Ya, ada dua. Yang satu itu aplikasinya, Bapak Ibu download dulu. Yang satunya adalah markernya, gitu. Oh, jadi yang ART-nya APK itu harus di-download dulu ya. Ya, harus di-download. Nah, Oke, ini kita coba. APK-nya belum masuk ke Play Store, belum. Oh, gitu. Jadi Ini belum. sana, ya masih proses, proses modalnya, ya, iya. Tapi, Ya, paham banget Bu. Tapi yang penting tapi kita bisa membagikan kan ya Bu ya ke anak-anak. Jadi bisa mencoba anak-anak semua. iya, bisa dan saya sih berharapnya nanti ada laporan ya. Maksudnya hasil mencobanya ya ke anak-anak. Misalnya Bapak Ibu menuangkan ini nanti di sekolah masing-masing. Saya sih berharapnya ada laporannya hasil dari penggunaan itu gitu bagi anak-anak. Dan ini sudah di hak cipta Bapak Ibu. Alhamdulillah aplikasinya. Nanti saya juga boleh dikasih kata Ini ada peringatan tidak? bisa. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Oh, itu nggak apa-apa, peringatan nggak nggak apa-apa, apa-apa. nggak apa-apa. Iya. Ya, si teteh itu pesen nasi kasih iklan, aduh, stop dulu. Di Aisyah. Sudah bisa, itu nggak apa-apa, dibuka aja mungkin agak lama sedikit ya. Ini pakai Android, Bapak Ibu lupa saya. Saya Jadi, Android sudah berhasil Bu. ya, sudah Saya berhasil? berhasil. Oke, Sudah kelihatan ya. ya? Sudah nggak kelihatan karena di itu yang ngeblur ya, harusnya jangan pakai Iya, blur. belum. Coba Ya, nanti sebentar. Jangan pakai blur nih kameranya. iya, kita coba. Ya, nggak pakai dulu paling. Enggak mana Bu? Ini tampilannya kan sudah ada nih Bu ya. Sudah ada, Ya, ada oke, sudah ada. ada Ya. profil, tentang aplikasinya, kemudian ada musiknya, kemudian ada tombol power ya ini. Mm-mm. Ya, jadi gini. Ada tombol mulai juga. Ya, betul sekali. Coba kalau sudah semua Bapak Ibu peserta di sini boleh Oh, memperlihatkan boleh Pak, handphonenya, nanti linknya boleh di saya kirim. ya boleh di screenshot mungkin. Sebentar Bapak, saya kirim dulu linknya. Saya udah upload nih. Dalam
app ini atau e-app ini berarti hampir sama seperti dengan buku digital ya Bu ya? Hampir sama seperti buku digital. Hanya Beda ini, ya. iya, hanya Beda ini ya. lebih ke 3D-nya ya. Nah, ya, Ibu nggak bisa karena Ibu ngeblur. Udah dibetulin belum blurnya? Iya. Sebentar. Jadi Bapak Ibu tampilannya nggak seperti ini. Ya, Bapak Ibu sambil menunggu narasumber kita, Bapak Ibu bisa mencoba-coba dengan klik mulai yang sudah download aplikasinya, yang sudah diinstal. Nah, coba saya coba sorry. Coba saya share yang ininya ya, yang markernya aja supaya Bapak Ibu bisa langsung coba arahkan kameranya ke sini nanti. Jadi di aplikasi itu ada pilihan menu. Ada menu materi 1 itu butuh marker ini. Ya, benar. Ya, materi 2 tidak butuh karena itu penjelasan tentang laban. Ya, di materi 3 itu juga butuh marker ini. Begitu. Lebih mudah di sini ya, di kamera sini ya. Nah, oke. Karena kita bisa mengarahkan kamera handphone kita sesuai dengan keinginan kita tentunya. Nah, ini marker ini kan dia berdiri ya di laptop ini ya. Oke, sekarang kita boleh ambil gambarnya. Jadi kalau kita pegang marker ini sambil dia di bawah ya, maksudnya letaknya datar di bawah, itu dia bisa jelas. Ini ada basic 1 sampai basic 7 untuk materi 1 ya Bapak Ibu. Nah, ini kita coba aja. Jadi setiap kita klik di basic 1, dia akan bergerak sesuai dengan basic Ya, 1. itu ya. ya betul. Itu ya untuk latihan, untuk mengenal simbol lalu geraknya itu seperti apa sih? Ini literasi gerak sebetulnya ya, gerak di dalam tari tentunya karena kita pembahasannya tari. Kalau bicara tari sesungguhnya kan sebenarnya masih luas, masih membutuhkan wiraga, wirama, wirasa, ekspresi, ada musik dan lain sebagainya. Tapi ini adalah menurut saya ini bisa menjadi stimulus di mana anak-anak akan memahami literasi gerak itu. Dia akan belajar level, arah, bergerak, dan dia akan bermain dengan notasi tari itu. Dia bahkan bisa menuliskannya, lalu menciptanya, lalu mempraktekannya itu.
Awalnya dari sini sebenarnya sederhana tapi bisa menjadi sebuah karya yang hebat menurut saya. Bisa dikembangkan secara luas. Dari yang sederhana ini bisa menjadi kompleks karyanya ini sebetulnya. Gitu ya. Ya, Coba baik. Oh, ini ada Bu Buyun, katanya memorinya cukup besar ya Bu ya, sehingga dia tidak bisa mendownload. oh ya bisa jadi Oh, ruang di handphone Ibu itu sudah penuh. Memang yang namanya kita mendownload aplikasi kan pasti punya ruang sendiri ya. Gitu. Tapi sih ini saya rasa yang penting handphone ini Android dan memang kapasitasnya ya kalau ruangnya udah penuh ya mungkin nggak bisa mendownload gitu. Tapi ini bisa bisa terlihat di handphone yang ya Android bisa 8.0 lah ya kapasitas itunya tipenya gitu. Tapi handphone-handphone sekarang juga oke kok yang dari merek-merek apapun oke. iya, baik. Nah, Tapi apalagi di gimana? ini nggak bisa scan barcode juga katanya. Ada yang tidak berhasil untuk scan barcode-nya. Tapi aplikasinya sudah di-download. Sudah di-download belum? Maksudnya berhasil mendownloadnya? Scan barcode-nya kalau nggak bisa bisa ini kan berarti mungkin ada juga memang tipe handphone yang dia nggak bisa membaca ya. Jadi jadi ini sepertinya aplikasinya tidak bisa buka juga katanya. Jadi ini harus ada Oh, spesifikasi handphonenya kali juga ya Bu ya. iya, spesifikasi handphonenya sebenarnya sih yang yang kebanyakan orang punya sebetulnya tapi memang nggak bisa yang jadul juga ya. Jadi ya sebetulnya ya adalah spesifikasinya tapi masih secara spesifik saya nggak bisa ngejelasin tapi ini masih bisa digunakan handphone yang anak-anak punya yang memang maaf eh, produk Cina atau apapun gitu. Ini masih bisa. Oh, ini ada pertanyaan untuk di laptop Pak Juhri nih, Pak Juhri katanya untuk di laptop nggak Oke. bisa ya Bu ya. Nggak bisa karena ini digunakannya untuk di handphone. Di laptop itu karena nggak semua anak punya handphone, laptop. Jadi kami membuatnya saya maunya supaya praktis kemana aja, kapan aja bisa dilakukan dan bisa dipelajari gitu. Untuk handphonenya hanya Android saja ya Bu ya. Ya, hanya Android karena Hanya kebanyakan Android itu ya handphone Bapak Ibu. ya sejuta umatnya Android ya. Merek lain anak sekolah nggak bisa beli gitu ya. Ini ada lagi Nah, pertanyaan nih Bu dari Bu oke. Suhemi. Maaf Bun, katanya RAM-nya juga gede Bun, tapi tetap nggak bisa untuk diinstal nih Wah, aplikasinya. kenapa itu ya? Kenapa Ya, itu ya? Eh, saya udah coba di dua sekolah, eh, aman sih. Cuma memang ada satu dua anak, tapi memang handphonenya karena dia jadul banget ya. Android tapi jadul gitu, jadi dia nggak bisa gitu. jadi ada spesifikasinya khusus ya untuk Androidnya. Ya, Berarti Android ya. betul. Pasti sekarang Bentar macam-macam ya. Bu ya. Jadi mungkin yang Android versi yang terbaru lah ibaratnya ya. Yang nggak jadul-jadul. Ya, nggak jadul, tapi nggak terbaru-baru banget juga Iya, bisa kok. nggak Ya, jadul-jadul amat dan nggak terbaru-baru amat. mm-mm. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya atau yang sudah berhasil mencoba. Nah, untuk kuisnya sendiri itu seperti apa Bu bentuknya? Boleh dicoba, dibuka yang sudah ada. Kalau kuis ini nggak perlu pakai marker. Ya, ini nggak perlu pakai marker, tapi ini cahaya semua. Ini sudah lengkap, jadi ada petunjuk permainannya. Ada di kartu memori itu ada levelnya sampai 5 ya. Kenapa 5? Supaya anak-anak harus memahami dulu gitu. Jadi ini kartu memori itu sebenarnya mencocokkan ya Bu, benar nggak? Ya, mencocokkan simbol dengan gerakan. Gitu.
Kemudian yang di kuis malah lebih seru lagi, itu bisa digeser di kuis itu. Jadi kalau pertanyaannya simbolnya adalah levelnya tinggi, warna biru, artinya kan harus jinjit ya kalau di kaki. Nah, itu kan kalau lihat arah depan aja kan mungkin tidak kurang terlihat, tetapi kita bisa geser tuh. Yang petunjuk di situ arahnya kita bisa lihat belakangnya, sampingnya. Jadi kita jadi menjawabnya itu akurat gitu. Baik, salah kuisnya. Nah, Oke. itu seru banget deh. Anak saya yang SD kelas 1 dia coba terus. Kata dia giliran saya buka itu, Mama kok main game, kata dia gitu. Nah, dia tertarik tuh. Padahal belajar Akhirnya dia, sambil bermain ya, Bu ya. Bermain sambil ya, belajar. Mama kok main game, kata dia. Seru ini yang apa yang rotasi gerak itu ya. Jadi kita memilih salah satu simbol untuk sesuai dengan gerakan. Gitu. Seru ya. Iya seru. Kalau Saya, bisa mendownload Bapak Ibu diskusi pelajaran seni ya, tari ya. doain ya mudah-mudahan nanti bisa saya proses di ke Play Store biar semuanya Amin. bisa ya menggunakan ya. Jadi kalau kayak gini kan kita harus nge-share ya, nge-share link gitu-gitu kan agak Nah repot ini ya. ada Ibu Uyun nih Bu. Dia sudah berhasil Ibu Uyun udah berhasil mendownload. Terus coba mainkan tapi masih tidak mengerti caranya. Tapi langsung Dicoba-coba bermain, aja Bu, ah, dicoba-coba aja Bu kita bermain langsung Bu. bermain game ya, langsung bermain game ya. Ya, Kalau langsung kalau bermain dibuka game di aja Bu. eh, Coba. kalau kalau buka di materi satu sebetulnya saya sih berasumsi ya hasil dari anak-anak. Saya kan pernah lempar ini tanpa menjelaskan. Saya bilang anak-anak, eh, ibu punya sesuatu ini gitu ya. Silakan kamu buka dulu apa yang kamu lakukan di situ deh. Tanpa saya melakukan penjelasan, tapi mereka akhirnya ngerti gitu. Karena mereka kan anak-anak tuh penasaran, pasti dia buka menu satunya apa sih, menu duanya apa sih, nah itu dan lain sebagainya. Begitu. Jadi eh, ya apalagi kalau buka materi satu dulu. Kenapa tidak penjelasan laban dulu yang di atas di materi satu? Saya pengennya anak-anak buka dulu tuh apa sih ini. Kalau kalau penjelasan materi laban kan pasti ya kurang menarik lah ya. Penjelasan itu kurang menarik. Jadi kenapa saya letakkan di materi satu tuh tentang literasi geraknya, simbol-simbolnya itu. Kalau dia belajar itu pasti bisa bisa menjawab di game dan kuisnya. Apalagi kalau di materi 3 diikutin ya, itu ada simbol rendah, tinggi, untuk tangan, untuk kaki gitu. Dipilih tuh menu itu akan lebih maksimal hasilnya nanti. Baik, cukup menarik ini ya untuk pembelajaran seni. Eh, ya, jadi memori HP-nya itu memang harus benar-benar lumayan butuh yang sangat besar ya Bu ya untuk mendownload aplikasi ini. Ya lumayan lah ya, lumayan Lumayan. lah ya. Aplikasi. Untuk evaluasinya berarti hanya masih berupa di sini hanya berupa Google Form ya Bu ya. Ya, Google Form. Jadi itu karena secara ini kan meningkatkan keterampilannya kognitif ya, gitu. Tapi efek dari itu bisa ke psikomotor ketika dia menciptanya. Tapi sebetulnya utamanya adalah lahirnya karya itu karena kognitif, gitu. Jadi pemahaman mereka dulu baru nanti bisa lahir karya dalam bentuk tarian itu ya. Gitu. Jadi dari game itu sebetulnya itu sudah ada ketemu skor, tapi idealnya memang eh apa penskoran itu apa ya maksudnya pinginnya memang tadinya saya validasi. Nah, itu dia belum nyampe ke validasi geraknya belum.
itu ada di tim lainnya, penelitian teman saya itu dia lanjutkan untuk validasinya, jadi dipotong. Jadi saya cukup sampai sini, teman saya memvalidasi gerak gitu ya. Eh, Ketika anak atau pengguna itu eh, mengerjakan games dan kuis, artinya disitulah eh, kognitif itu keluar kan, kemampuannya. Ketika dia dapat skornya berapa dan berapa, itu kan adalah hasil dari daya ingat ya, daya tangkap di keterampilan berpikirnya itu gitu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung bisa bisa angkat tangannya atau raise hand-nya. Nah, ini Ibu atau Bapak Suhemi katanya. Saya memorinya cukup besar, Bu. 128 katanya. Tapi nggak bisa juga. Iya. Kalau saya lihat sih di info aplikasinya ini itu sekitar 297 mega. Ibu bisa tampilkan tampilan di depan HP-nya Boleh ya, sebentar ya. seperti apa bisa. Kelihatan nggak sih? Ya, saya Ini sih cahaya ini. Cahaya lampu. Kalau nggak pakai lampu saya gelap. Oke. Ini Di ya. mirror bisa nggak, Cek? Di mirror, Cek. di apa, Miss? Di mirror biar tampilannya besar di share-nya. Di mirror. Saya akan share ini aja. Share ini ya, hasil rekaman share screen ya. Ini saya stop ya. Oke, sebentar saya cari. Jadi, ini ada ya, sebentar. Oke, ini ada. Oke, ini dia. Udah kelihatan ya. Nah, ini dia ya. Nah, ini saya memang sedang ambil selesai S2, ini juga produk untuk S2 saya ya, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini menunya. Oke, saya tahan dulu ya. Bentar. Oke, Bapak Ibu, ini menunya. Ini menunya ya. Materi 1 itu ada literasi gerak. Ini butuh marker di sini. Butuh scan barcode tadi. Kemudian ada materi 2. Materi 2 ini penjelasan tentang notis laban. Di sini saya memberikan penjelasan sedikit tentang notasi laban. Kemudian materi 3 ini ada simbol gerakan. Di sini ada banyak simbol dari tangan dan kaki. Anak nanti memilih di sini. Kemudian materi 4 ini ada mini games, quiz, dan evaluasi. Sini ya. Lanjut. Nanti pengguna boleh memilih klik ini, misalnya materi 1 atau dan lain sebagainya ya. Sebaiknya sih mengikuti langkah ini. Nah, ini contoh materi 1 ya. Nah, ini markernya sudah diarahkan kan oleh kamera ini. Nah, ini adalah simbol.
mudah-mudahan kursor saya bisa dilihat ya. Ini notasinya. Ini notasi tarinya dan ini adalah gerakannya. Oke. Nah, di sini kan banyak pilihan ya. Di situ basic 1, 2 sampai dengan basic 7. Oke, ini basic. Oke, boleh nanti kembali lagi. Nah, ini dia simbol. Oke, saya tahu. Oke. Nah, ini di materi 3 ya Bapak Ibu. Ini ada materi dasar gerak kaki dan gerak tangan. Simbolnya sama, pewarnaannya sama. Kalau sedang itu warna hijau, tinggi itu biru, rendah itu coklat. Ini sama, hanya di notasi tarinya itu letaknya di kolom notasinya aja, peletakan ketika anak membuat notasi tari itu berbeda. Kaki itu letaknya di tengah, kemudian tangan itu di samping-samping kaki, di kolom garis notasinya ya. Nah ini, jadi ketika mau membuka materi ini boleh klik materi kaki dulu deh yang ingin dipelajari, boleh klik sedang. Nanti di sini keluar materi-materi untuk sedang. Selesai, kemudian ke tinggi, kemudian ke rendah. Ini adalah materi kaki nanti yang ditunjukkan oleh AR itu. Kemudian nanti tangannya adalah ini, klik ini, klik ini, klik ini. Silakan boleh memilih. Begitu. Nah, ini simbol-simbol ini nanti bergerak ketika klik ini, nanti dia klik ini dia akan pindah, akan menunjukkan simbol dan geraknya itu akan ditunjukkan di situ gitu. Ini contoh tuh ya. Ini depan, sedang, ini belakang. Oke, ini serong. Oke, ini kanan kiri. Ya, ini ketika tanda garis sama dengan itu berarti standby. Ini level tinggi. Ini level rendah. Ini masih di kaki. Tuh lihat, kita markernya kameranya diarahkan. Nah, ini akan terlihat kalau kita arahkan ke belakang dan sebagainya. Jadi rendahnya kelihatan, kaki tekuknya kelihatan. Nah, ini kita ke tangannya. Oke, nah ini tangan. Bu, ini baju ibu nih. Iya. Ini ke games, mini games. Ini petunjuknya, kemudian ini kartunya. Nah, mencocokkan nih. Ini nggak cocok. Nah, ini nggak cocok juga kan. Nah, ini adalah daya ingat murid kita nih. Dengan simbol dan geraknya dan letak juga. Nah, ini rotasi nih. Di sini ini bisa digerakkan rotasinya. Jadi kalau kita bingung ini sebenarnya rendah apa tinggi sih gitu. Ini bisa. Nah, lihat ini jinjit ya. Ini level tinggi nih. Nih. Nah, ini evaluasinya. Kalau yang terbaru saya mintanya hanya kirimkan link. Jadi si murid kirimkan link drive-nya atau ya yang saya minta link drive-nya untuk kirimkan supaya saya bisa menilai. Begitu deh ibu-ibu, bapak-bapak hebat. Iya. Sini pun ada yang minta coba share video tarinya kata Suhaimi. Share video tari? Iya. Video tari yang ilustrasi tadi? Iya. Yang ilustrasi ya.
Video tari ilustrasi. Saya mau share nanti juga hasil notasi tari anak ya. Sebetulnya udah ada di video itu ya. Sebentar, videonya itu ada di. Tadi saya keluarin tarinya. Apa Sebetulnya ada asli testimoni ya juga dari Allah. anak-anak ya. Nanti di sini ada saya undang ya. Udah deh ikutin maunya adiknya sih. Sebentar ya Kak. Tuh. Nah, maaf ya masukin Nalila. Media player. Sambil menunggu ibu narasumber kita, saya ingatkan lagi untuk link absensi bisa nanti kami share di akhir webinar. Lihat ini maksudnya ibu izin video ini kak atau apa ya? Ini atau apa? Video tari apa ya? Ini Saya hasilnya ada yang Ini, mengikuti pola hasil gunung. apa? Ini hasil anak-anak. Nah, ini dia hasilnya ya. tari yang di aplikasinya, Bu. Tari yang di aplikasinya. Iya. Tari yang mana di aplikasi itu? Jadi bilang ini ada 6 paragraf, ini tuh cuma 5. Ini tuh nggak disebut paragraf. Tari izin tari yang di aplikasi itu tari apa ya? Pendek ini Ya, nggak silakan bakal Mas Reni atau Bu Suhaimi, paragraf satu tari yang di aplikasinya yang seperti apa ini? ada Bu Firda. Tari apa? Kalau di situ kan gerak diisi. ya. Yang di aplikasi itu Ambil adalah paragraf mana aja yang penting diisi. Udah selesai tari gerakan. Ini nyebutin satu. Jadi ini ambil bukunya. Gimana nih, nggak mudeng nih. Gimana Ini Pak? gunung. Apa namanya kan di aplikasi tersebut kan mengikuti pola ya kali ya. Pola Ini pesanan. ini apa ini nanya ininya ya nanya apa dapurnya. Ya, begitu bukan? Atau apa nih nanya dapurnya ya? Apa nih? Yang gerakan tari yang mulai dari apa ini? Dari sedang ke tinggi seperti itu Bu katanya. Ayo Bu. Gerakan tari dari Ya, apa? gerakan tari yang mulai dari sedang ke tinggi. Ya, kalau di aplikasi bisa dibuka di materi literasi tuh. Di situ yang barusan ini loh, yang barusan saya share nih ini ya. Dan saya share lagi ya. Oke. Harus yang tadi udah saya keluarin sebentar. Nah, ini nih. Pak tadi Pak siapa? Pak Suhaimi. Ya. Ya, Oke, oh, halo atau Pak ibu. Suhaimi. Bapak, Pak Ibu, Pak Suhaimi. Kalau Suhaimi biasanya bapak-bapak ya. Oh, Biasanya Pak Suhaimi, nggak ada Ibu Suhaimi ya, kecuali suaminya Suhaimi.
Oke. Nah, coba ya kita. Jadi laptop saya tuh canggih banget ya. Harus sabar gitu. Mas Femi kayaknya tadi habis sholat kali ya. Atau habis dari mana tuh ya dia? Kenapa ini tidak muncul? Kan sudah saya buka di sini. Nah, dia coba ini apa ini dia? Nggak bisa. Tadi kan saya udah berhasil ya saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kenapa sekarang jadi nggak ada? Tadi saya sudah berhasil kan? Ini media playernya. Coba cek suaranya Pak Soemi, ada nggak Pak Soemi? Mana Pak Soemi Bu? Cek dulu Bu. Pak Soemi ada nggak Bu? Pak Suhaimi, mana nih Pak Suhaimi? Mana? Jangan meninggalkan jejak ya. Tampilkan. Mana Pak Soemi? Mana nyaut heula? Tampilkan Mana, Pak wajah Suhaimi? gantengnya nih Pak Suhaimi. Nah, itu kan Pak Soemi kabur kan? Nih Pak Soemi, halo. Siap. Oke, nah cakep. Dari Lebak Wangi, Kabupaten apa Serang ya? Iya Bun. Iya, iyalah pasti orang kita Banten ya guys. Oke, Pak Suhaimi. Nah itu Bun ya Bun. Yang geraknya tadi itu. Oke, nah ini ya. Iya Bun. Tadi kemana tadi? Tadi keluar sebentar. Nah, ketinggalan ya. Ya. Nah, nih Pak Suhaimi, halo. Nih ini ya. Ya. Di aplikasi itu ketika kita membuka menu literasi itu yang materi 3 akan muncul seperti ini nih Pak Suhaimi. Yap. Kemudian Pak Suhaimi boleh pilih mau yang mana, mau belajar tentang materi dasar gerak kaki atau tangan. Ini simbol-simbolnya sama, kaki dan tangan itu sama. Warnanya juga sama, ya kan? Tapi videonya pasti akan muncul kaki atau tangan kan? Nah, ini misalnya ini kita klik sedang nih kaki. Nah, ya kan nanti misalnya keluar ya. Kalau ini kan saya bukan sedang live ya melakukan aplikasi ini tapi saya rekamannya. Nah, ini sedang, ini kaki ya. Oke, ini simbol nih yang muncul. Nah, maju, mundur, ke serong, kemudian. Nah, ini simbol ini geraknya adalah itu. Oke, saya tahan dulu ya. Oke, up. Nggak termasuk pola lantai juga ya Bun ya? Kenapa? Nggak termasuk pola lantai juga ya itu? Pola lantai belum. Jadi belum ya? ini materi arah dan level. Baru Ya, arah dan level. Iya, pola lantai belum. Kan banyak tuh lotos silaban kan banyak ya. Ya. Kepala, tangan, kaki, badan, tungkai, bahkan juga ada tuh kompleks banget sebetulnya nota silaban itu. Tapi ini untuk materi kelas 7 itu konsep gerak ya, level dan lain sebagainya. Sebetulnya ruang waktu tenaga ini juga bisa masuk sebetulnya, dibantu oleh penjelasan. Jadi ini bisa menjadi ya lebih dari stimulus sebetulnya ya. Betul. Nah, ini arah nih, Bapak ya. Ini arahnya ke depan, warna ini adalah warna sedang. Artinya si penari itu berdiri normal. Arah depan, maju, kaki kanan nih, salah satu. Nah ini kan. Nah, ketika di aplikasi itu akan muncul simbol ini, gerakannya adalah ini. Jadi si anak akan belajar simbol. Oh, jadi simbol ini tuh begini toh geraknya. Oke. Mulai perekaman kan mereka.
Kemudian nanti lanjut lagi, apalagi dan lain sebagainya. Tuh. Ini level tinggi, ini warna biru untuk tinggi. Nah, ini jinjit nih. Tuh, ini jinjit nih. Ya. Kalau pengalaman saya ngasih aplikasi ke anak nih, anak-anak sampai ketawa, sampai ngakak deh. Kenapa sih? Saya penasaran pas dilihat dia mainin markernya, dia maju-majuin si kameranya sampai dia lewat dari lintasannya sampai akhirnya kepalanya botak gitu ya. Karena kan nggak mungkin kan jauh dari markernya kan Pak. Kalau udah jauh dari markernya udah nggak bisa lah terdeteksi gitu. Jadi mereka lucu jadi mereka ketawa gitu. Tapi Melampaui batas ya, Bun ya. iya, jadi ilustrasi video yang saya buat itu memang benar-benar alami, mereka ketawa beneran gitu, seru Bu gitu dia. Dia memang ketawa waktu saya uji coba itu. Berarti anak suruh bawa HP ya? Ya, kan generasi Z gening teh, generasi digital, giliran ini mereka bawa handphone. Kalau sekolahnya nggak boleh, berarti kan izin dulu. Ya. Tujuan dulu. Oke ya Pak Suemi, Siap. Pak Suemi ngajarnya apa? Saya BK, Bun. Oh, BK ya. Oke, BK ini masuk ya, keterampilan berpikir juga masuk juga aplikasi dari BK ya. Iya. Betul. Otak ini Merangsang sebenarnya anak, Bun. sebetulnya ini tuh berkaitan juga dengan otak ini. Heeh. Dengan teori gerak, dengan otak juga ini masuk sebetulnya. Gitu ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Sohemi. Kalau tertarik, tinggal hubungi. Nomor di sana. Ayo nanti di-share nomor teleponnya di Bu itu. Nih. Bu GCE. Aduh. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lainnya yang ingin bertanya atau ingin coba mempraktekkan. Ya, ini biar bisa saya masuk Play Store. Amin. Jadi nanti Bapak Ibu ya ini juga terima kasih ya GCE nih. Ini aduh. Bu Nelly tuh kerjaannya ya, Bu Nelly tuh lihat aja. Ini sebenarnya Bu Nelly nih ini kecerdasan dan gercepnya Bu Nelly nih melihat sesuatu. Jadi terima kasih. Wah, Tapi Bu memang Nelly jangan ditanya lagi. Luar iya, biasa Bu Nelly. luar biasa ya. Mencari ya. Sampai ini jujur Bapak Ibu ya, tapi saya suka tantangan memang. Saya suka tantangan, saya suka sesuatu yang baru. Saya suka yang nggak flat lah ya. Walaupun saya kemampuannya flat, tapi cita-citanya nggak flat ya. Walaupun kemampuannya modalnya sih flat sebenarnya, cuma ya siapa lagi kalau bukan kita Bapak Ibu, kalau bukan kita yang melakukan ya sesuatu yang baru, siapa lagi gitu. Nanti bisa Bapak Ibu semua peserta yang GCE atau lain sebagainya sih saya menyambut baik, mudah-mudahan bisa berkenan bekerja sama misalnya dengan mau menggunakan aplikasi ini. Ini kan tidak berbayar ya, untuk sampai saat ini sih tidak berbayar karena saya memang belum masukkan ke dalam Play Store belum. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada yang tertarik, lalu kita bisa bekerja sama. Ya ada MOU dalam arti keseriusan bahwa sekolah Bapak Ibu tertarik menggunakan ini aja sebetulnya gitu. Artinya saya punya ya kebermanfaatan lah ya gitu. Tapi ini gratis kok Bapak Ibu karena belum saya masukkan ke dalam Play Store. Gitu. Iya.
GCE semua. Luar biasa materi pada malam hari ini dan kemudian tidak ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Sudah cukupkah? Ya, gimana Ibu? Oke, baik. Karena tidak ada pertanyaan lagi dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 21. Ya, mungkin lelah ya hari ini, lumayan lelah. Dan materi pada malam hari ini juga cukup menarik tentang KKR tari. Bagaimana cara mempraktekkan gerakan-gerakan tari seperti itu. Baik, untuk link daftar hadir bagaimana nanti sudah bisa di-share-kan. Tambahan ya Bu, boleh Oh ya? ya, baik silakan. Mungkin nanti ada testimoni, dalam arti bukan hanya daftar hadir ya, testimoni ini penting sekali. Nanti terkaitnya mungkin kalau nggak ngisi testimoni nggak usah dikasih sertifikat atau ya Baik, ya, terima kasih. testimoninya ya nanti saya kirimin linknya lewat GCE nanti ya. Baik, Ibu, nanti kami akan bantu untuk Terima mengisi kasih. testimoninya. Baik, eh, untuk terakhir ada ini. Baik, Bapak Ibu, untuk link daftar hadir sudah bisa dibuka. Token nanti akan saya share. Terima kasih, Ibu. Untuk closing statementnya, Bu, boleh? Terakhir. Ibu Fatmasari atau Ibu Nok, boleh memberikan closing statementnya? Sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu GC. Ya, mute-nya pokok Oh ya, masih di mute. Ya. oke, baik Ibu. Silakan. Jadi terakhir bahwa aplikasi ini bukan sekedar aplikasi Bapak Ibu, tapi betul-betul eh, akan memberikan warna yang mencerahkan tentunya ya, berbeda mencerahkan. Ini adalah aplikasi yang akan membuka pasar lebih luas lagi, lalu menjawab terobosan generasi Z. Kemudian terakhir, semoga bermanfaat. Lalu, ayo Bapak Ibu guru hebat, jangan pernah berhenti untuk terus melakukan terobosan-terobosan baru, untuk terus berkreasi, untuk terus berinovasi. Semangat! Terima kasih. Atas ilmu yang sudah diberikan dan sangat-sangat bermanfaat bagi kami, apalagi di era digital seperti ini yang satu aplikasi untuk eh, membuat belajar menjadi menyenangkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri webinar pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya saya akan share dulu tokennya. Silakan Bapak Ibu, ini untuk token pada malam hari ini. Tokennya tari. T kecil 4 R1. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke tim dapur. Terima kasih. Silakan Bu Ati dan Miss Nelly. Ya, baiklah. Iya, Terima kasih, terima kasih. Bu Santi masih share token ya Bapak Ibu. Silakan yang isi presensi silakan share token. Terima kasih lagi sekali lagi untuk Bu Enong ya sudah berbagi praktik baik hari ini. Lalu untuk nanti Bu Enong tadi minta permintaan ada testimoni dari peserta. Nanti untuk form testimoni akan kami sebar di grup WA GCE Banten ya Bapak Ibu. Kami mohon
Bapak Ibu dapat memberikan testimoni atas pengimbasan yang dilakukan atau berbagai praktik baik yang dilakukan Bu Nong hari ini. Testimoni berupa apa Bu? Kata-kata, video atau gimana Bu? Dibuka dulu mute Bu. Ada pertanyaan? Oh iya, hanya Ada. mengisi Nanti pertanyaan. tinggal jawab ya. Oke, ya siap-siap. Jadi ada Google Form nanti yang akan kami sebar di grup WA GC Banten supaya tidak crowded ya, nanti Bapak Ibu bingung. Ini ada daftar hadir, ada itu mana yang diisi. Jadi untuk yang testimoni nanti akan kita share di grup GCE Banten. Bu Yeni, saya izin off dulu share screen-nya. Nah, iya. Bu Yeninya saya off dulu ya. Oke, silakan masih Bu Santi. Ini tokennya Bapak Ibu ya, silakan isi presensinya. Daftar hadir sudah di-share oleh Ceneli di chat. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, kita foto bersama dulu ya. Oh iya, sekali lagi diingatkan untuk mengikuti BIMTEK itu, Cek. Oke, siap-siap. Nanti kita ingatkan lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya lagi mengingatkan tanggal 19, 20, 21 Agustus ini dalam rangka memeriahkan kemerdekaan RI yang ke-80. Kami akan mengadakan BIMTEK atau pelatihan membuat scratch ya. Kan gitu loh. Untuk formulirnya dan tata cara pendaftarannya nanti akan kami share di grup WA Sahabat GCE Banten. Jadi untuk 19, 20, 21 ini 3 hari berturut-turut kita akan mengadakan pelatihan pembuatan scratch. Jadi sampai jadi ya Bapak Ibu ya, karena KKA itu sudah masuk ke dalam Beskap, otomatis ke depan akan diterapkan sebagai mapel pilihan atau ekstrakurikuler. Untuk saat ini mungkin masih dalam tahap integrasi. Baiklah Bapak Ibu, silakan dibuka kameranya. Muka cantik dan gantengnya ini saya ngeliatnya bapak-bapak semua nih, ibu-ibunya mana nih? Jangan nggak lupa sama 5M. 5M, oke nanti lah 5M. Bu Nong belum kemana-mana kok. Ayo Bapak Ibu silakan Siap. dibuka Bapak Ibu. Ya, saya tunggu dibuka nih. Iya, Bapak Ibu semuanya buka Ya, kameranya. kita foto bersama dulu. Membuka kameranya, kita foto bersama narasumber kita yang sudah berbagi pengalaman dalam bidang seni atau dalam penerapannya dalam VR ya, Ce ya. Itu tadi penugasannya VR ya. Baiklah, Iya. alhamdulillah di AR bukan VR. Oh iya, AR, augmented reality. Bukan VR. Iya. Baiklah, di slide pertama Pak Ajam miring Pak Ajam. Saya bingung nanti Pak Ajam miring ke samping. Ya. Di slide pertama tentu saja ada narasumber kita yang hebat TOP IBGT, ada Bu Nong, ada moderator kita yang keren, Bu Santi, ada Ceneli, ada Pak Muhammad Rijal yang sakit kepala apa bagaimana itu Pak? Ada Pak Ajam, Pak Yusuf, Pak Sarifudin, Pak Suhaimi dari SMP 1 Lebakwangi, ada Pak Juhri tentu saja, ada Bu Siani, Bu Helda, Bu Dwi Estu dari SDN Jati 3, ada Pak Slamet Hasim, Bu Sri Nur Hayati, ada Bu Ade Nur Aisyah ya, dan Pak Dr. Andes Muhammad ya. Ini makanya kata saya bapak-bapak semua. Ibu Nena nih baru nongol nih, biru-biru nih, cantik nih. Baiklah, siap-siap muka tercantik dan tergantengnya. 1, 2, 3, cekrek. Wah. Oke. Bagaimana di slide kedua, Cek? Slide keduanya sepertinya Tertutup sudah semua. tertutup karena iya, sebenarnya ada banyak GCE juga, ada Pak Wawan, ada Ipin juga nih dari Tangsel, Bu Sugianti, ada siapa lagi nih? Ada para GCE Banten yang membersamai kita hari ini. Ada juga nih, ada Pak Ernesto dari Papua sana yang selalu setia dengan kegiatan GCE Banten di Papua. Sekarang berarti sudah jam 11 ya. Wah, keren nih Pak Ernesto nih. Oke, saya kembalikan ke Ceneli, silakan Ceneli. Iya, terima kasih. Pokoknya ini adalah hal yang baru ya, aplikasi yang baru, apalagi itu aplikasinya dari yang maksudnya walaupun bersama dengan developer, tapi memang Ibu walaupun user, tapi Ibu yang memiliki idenya gitu ya, Bu Nong. Sangat bagus sekali, apalagi kalau misalkan disatukan dengan sekarang hal ini ya, yang unplug-nya ada gitu ya, Ce, ya, yaitu KKA itu kan ada unplug-nya tadi ya, bergambar, Ce.
saya sangat tertariknya mengenai hal itu. Nah, untuk pada malam hari ini seperti biasa kami hanya bisa memberikan 5M, yaitu Bu Nong. 5M itu adalah terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih atas praktik baiknya, dan terima kasih juga kepada Ibu moderator yang sudah mau membersamai ya, walaupun dalam keadaan tidak enak badan katanya ya. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya sampai juga pada akhir acara begitu. Ya, untuk para Sama sahabat BK Miss. Banten, minggu depan kita masih ada hal yang baru lagi. Kalau misalkan teman-teman Bapak dan Ibu di sana yang mengikuti pelatihan PM, nah maka nanti kami akan menghadirkan fasilitator PM di minggu depan. Oleh karena itu, para sahabat BK Banten jangan sampai tertinggal kembali, karena ini hari ini sepertinya memang cuacanya sedang tidak enak kali ya. Jadi akhirnya hanya ada beberapa saja yang masuk. Nah, jadi jangan sampai tertinggal untuk mengikuti persegi minggu depan. Ya, itu tadi spillnya ya tentang PM begitu. Nah, kalau masih penasaran, jadi jangan sampai kemana-mana dan jangan sampai tertinggal. Begitu saja Cik Ati, dan jangan lupa juga kepada para sahabat KC Banten untuk mengikuti BIMTEK-nya, yaitu mahir dalam membuat scratch ya. Terima kasih untuk semuanya para sahabat KC Banten. Kita bertemu kembali di persegi minggu depan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Mohon maaf wabarakatuh. lahir batin. Terima Iya, kasih. Sama-sama. TOP BGT Bu Bu Nong. Nong. Keren, 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 keren. Keren, Punya keren. ide seperti itu keren. Betul sekali. Bapak Ibu daftar hadir sudah selesai kah? Atau ada yang masih bermasalah? Silakan. Pak Ernesto, thank you. Ini Bu Nong, Pak Ernesto ini dari Papua sana. Bu Oh Nong. iya, halo Ibu. Bapak. Oh Bapak, Bapak. Bapak. Bapak Ernesto, Pak iya. Bapak Anas. Oh iya, Ibu-ibu besok pagi kami mau pawai budaya jam 7 pagi. Wah, sepertinya Bu Nong ikut berperan ya. Iyalah, secara Kota Serang, kota kita. Siap, Iya. siap. Oke. Iya, terima Iya, kasih terima banyak kasih. Bapak Ibu semuanya. Bu Nelly. Semuanya pokoknya turun pisan hampura. Dah ya. Iya, Dadah, terima salam kasih. sehat selalu, Sama-sama. Terima kasih, sukses. Ibu. Iya. Ternuhun Ibu. Dah. Ke Ya, Yuk, sehat. kita tutup dan kita akhiri Zoom meeting ini, dan sampai ketemu di persegi yang akan datang. PM, PM, PM. Dadah, dadah, dadah.